杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Anda juga tidak menyukai ramuan tingkat Xuan? Lei Yu terkejut, karena itu bukan ramuan biasa, tapi ramuan yang memperbaiki kekuatan kesadaran spiritual, dan nilai satu ramuan lebih berharga daripada sebotol ramuan bumi. Adapun ramuan tingkat Xuan setidaknya dihargai ratusan ribu tel perak. Lagi pula obat mujarab tingkat Xuan bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dengan santai. Karena tidak lebih dari 30 alkemis di seluruh dinasti Han yang bisa memurnikan ramuan tingkat Xuan. Tapi orang di depannya sebenarnya tidak menyukainya sama sekali. Jadi bagaimana bisa anak ini tidak tertarik obat mujarab setinggi itu? Tidak tertarik. Yangka berkata dengan sungguh-sungguh. Sialan. Mata Lei Yu tiba-tiba menjadi dingin dan energi sejatinya meledak dengan ganas. Saya tidak peduli apakah Anda tertarik atau tidak. Jika Anda menjadi sasaran saya, Anda akan dipukuli bahkan jika Anda tidak tertarik. Saat Lei Yu berbicara, di tempatnya berdiri tanah hancur dan pecahan batu berterbangan kemana-mana. Gelombang cahaya jahat ungu tua muncul dari tubuh Lei Yu, berubah menjadi gelombang energi tak terlihat dan menyerang Yangke. Lei Yu, jika Anda berani menyakitinya, Anda akan mati. Wajah Piluo menjadi pucat dan dia berteriak. Meskipun Yangke baru saja mengalahkan beberapa pejuang alam Yuan sejati dalam sekejap dan menunjukkan kekuatannya yang kuat, Lei Yu berbeda. Dia adalah keberadaan yang terkenal di seluruh tanah jahat Changyun. Meskipun dia tidak terlihat terlalu baik, tapi kekuatan tempurnya cukup kuat dan hanya sedikit generasi muda yang bisa melawannya. Selain itu, Lei Yu adalah orang yang haus darah dan semua orang yang berperang melawannya terbunuh sepenuhnya dan tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Dan Bei Luo tidak tahu apakah Yangke adalah lawannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Jika sesuatu terjadi pada Yangke, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Sun King Luo? Dalam kengeriannya, energi sejati Yangke juga meledak dengan dahsyat. Kemudian serangan fisik yang dipadatkan dari esensi sejati masing-masing bertabrakan dan keduanya seimbang. Bahkan serangan tak terlihat Lei Yu diblokir langsung. Namun sebelum dia bisa menarik nafas, Yangke tiba-tiba melihat senyuman bangga di sudut mulut Lei Yu. Setelah ekspresinya berubah, dia melonjak dan melompat lagi. Kemudian cahaya jahat tiba-tiba keluar dari bawah tanah dan hampir menembus telapak kaki Yangke. Hei! Cahaya dingin melintas di mata Lei Yu. Dia tidak menyangka Yangke begitu waspada dan mampu menghindari pukulan mendadak itu. Segera sebuah bola api meledak dan seluruh tubuh Yangke tampak seperti bola api yang menyala-nyala saat melesat ke langit. Karena vitalitas yang sejati didorong hingga batasnya menukik ke bawah dari atas. Seperti elang yang menyerang langit, membawa kekuatan penghancur. Merasakan panas dan tekanan datang dari atas kepalanya, Lei Yu tidak berani menganggapnya enteng. Jadi dia mengangkat telapak tangannya untuk memblokirnya. Tuar! Segera energi penghancur yang ganas bertabrakan satu sama lain dan seperti gelombang laut yang sangat dahsyat, dan setiap tabrakan menghasilkan lingkaran cahaya yang menyebar keluar seperti riak. Dalam tabrakan seperti itu, tubuh Lei Yu yang seperti menara besi perlahan tenggelam ke tanah. Tapi bukan karena kekuatannya tidak sebaik Yangke, tetapi bumi tidak dapat menahan pemboman seperti itu. Di mana Lei Yu berdiri dengan dia sebagai pusatnya, sebuah retakan besar muncul di tanah.
Namun cahaya dingin di mata Yangke semakin kuat dan dia mengayunkan energi aslinya tanpa gangguan, mengancam akan mendorong Lei Yu ke tanah. Merasakan rencana Yangke, Lei Yu meraung seperti binatang gila. Dengan otot di sekujur tubuhnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan pukulan. Di bawah pukulan seperti itu, separuh kota Piosiang bergetar dan toko-toko di sekitarnya hancur akibat pukulan tersebut, yang membuat orang-orang di dalam berteriak dan buru-buru menjauh. Bahkan toko obat Lotte juga hancur, tapi Yangke tampak serius dan tidak berniat menghindar. Segera dia juga mengayunkan tinjunya dengan ledakan 3 kali lipat, Yang. Kemudian 3 semburan energi langsung ditumpangkan di bawah dorongan Yangke. Tuar! Tubuh Lei Yu menjadi kerdil dan lebih dari separuh tubuhnya terhempas ke tanah. Adapun Yangke, dia menggunakan kekuatan pantulan untuk melayang ke samping, dan setelah dia berdiri teguh, wajahnya menjadi sedikit pucat. Tapi Lei Yu tidak menderita akibat pukulan ini. Sebaliknya, Yangke justru mengalami kerugian. Tapi karena terjatuh ke tanah dengan paksa, Lei Yu kehilangan muka. Pada saat ini ada keheningan dan kerumunan itu melihat ke arah Yangke lagi. Mata mereka penuh dengan keterkejutan, seolah-olah mereka tidak menyangka dia bisa melawan Lei Yu seperti ini. Apa yang terjadi? Banyak sosok terbang dari segala arah dan mereka semua adalah penguasa alam kenaikan abadi di kota. Di bawah manajemen Saking Luo, kota Piosiang jarang terjadi perkelahian jalanan, tetapi kebisingan pertempuran hari ini sangat keras, sehingga orang-orang di alam kenaikan abadi mau tidak mau berlari untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui bahwa Lei Yu lah yang berkelahi di tempat kejadian, mereka terkejut. Dan yang paling penting adalah Lei Yu tampaknya berada dalam posisi yang dirugikan, dengan sebagian tubuhnya terkubur di dalam tanah, dan orang yang dia lawan hanyalah seorang remaja. Apa yang terjadi? Dengan siapa Lei Yu bertarung? Orang-orang itu terbang ke samping dan menangkap beberapa lelaki tua di alam keabadian di toko obat Lotte dan bertanya, "Siapa dia? Dia benar-benar bisa menghadapi Lei Yu secara langsung." Salah satu Master Lei Yu tersenyum pahit. "Kami tidak tahu dari mana anak ini berasal. Menurut Nona Bilio, dia adalah tamu kehormatan yang mulia ratu." Tamu terhormat yang mulia ratu? Mengapa kita tidak mendengarnya? Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah berakhir. Tuan muda telah tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Saya khawatir tidak ada yang bisa dia lakukan kali ini. Di tengah kekhawatiran banyak master alam kenaikan abadi, di lapangan, Lei Yu tiba-tiba tertawa beberapa kali. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Yangke dengan muram. Namun rasa dingin di matanya hampir mengeras dan berkata dengan suara rendah, "Sebelumnya, tidak ada yang berani melakukan ini pada saya, tapi Anda sangat berani." Saat dia berbicara, gelombang lain, energi jahat ungu sekali lagi muncul dari tubuhnya melonjak lagi. Tapi kali ini, energi jahat itu tertanam kuat di tubuh Lei Yu seperti tato. Tubuh jahat Ki Ungu? Seseorang di alam kenaikan abadi yang menyaksikan para penonton berseru. Apakah Lei Yu akan menggunakan gerakan ini? Tuan muda masih tidak bisa menekan roh jahat. Hentikan dia. Sial, sudah terlambat. Itu siapa latar belakang anak itu? Dan bagaimana dia memaksa tuan muda untuk menggunakan jurus ini? Sekelompok orang begitu cemas hingga keringat menguncur dari dahi mereka. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Dan mereka hanya bisa berharap Lei Yu akan menangani Yangke sesegera mungkin. Dan kemudian membubarkan tubuh jahat energi ungu. Bagaimanapun, tubuh jahat Ki Ungu adalah keterampilan bela diri yang lahir di gua jahat yang sangat sengit. Dan prajurit yang memasukinya
akan menyerap aura ganas yang telah terpendam di dalamnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memurnikan. Jika dia cukup beruntung dan memiliki kualifikasi yang cukup tinggi, dia dapat mempelajari keterampilan bela diri ini darinya. Jadi setiap tahun banyak pejuang memasuki gua jahat berharap untuk memahami rahasianya. Tetapi banyak orang yang masuk, banyak juga yang mati. Kadang-kadang beberapa orang cukup beruntung untuk bertahan hidup, tetapi mereka mungkin tidak dapat memahaminya. Namun Liu Yu adalah salah satu orang yang berhasil mewujudkannya. Jadi setiap tahun dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke gua jahat untuk menyerap energi jahat, sehingga dia dapat meningkatkan kekuatan gerakan seni bela diri ini. Setelah bertahun-tahun, keterampilan bela diri ini telah mampu memainkan peran yang cukup besar. Segera setelah tubuh jahat energi ungu diaktifkan, kekuatan Lei Yu meningkat pesat dan ada tatapan ganas dan gila di matanya. Dia melompat dari tanah dan mendekati Yang Ke sambil tersenyum. Saat dia bergerak maju, sebuah gada tiba-tiba muncul di tangannya dan itu adalah duri-duri sangat tajam. Dan ada cahaya merah terang menyala di atasnya. Seperti darah kental, dan gada ini jelas telah membunuh banyak orang. Jelas, sekarang Lei Yu akan melakukan yang terbaik, karena setiap orang yang melihat pemandangan ini tahu betul bahwa dia pasti menjadi marah karena malu. Jadi dia menggunakan tubuh jahat energi ungu dan harta rahasia lagi, dan sepertinya tidak ada niat untuk menahan apapun sama sekali. Yang Ke, hati-hati, dia tidak rasional sekali. Wajah Biluo menjadi pucat dan dia berteriak pada Yang Ke. Mendengar itu, Yang Ke meliriknya dengan dingin. Tepat ketika merasakan aura jahat datang ke arahnya, Yang Ke perlahan memaksa energi yang sejati kembali ke dantiannya. Kemudian energi dalam tubuh emas yang sombong juga meledak. Seolah-olah awan gelap menutupi langit dan gelombang gejolak gelap menelan semua cahaya dalam sekejap, yang membuat semua orang merasa mata mereka menjadi gelap, dan sepertinya mereka tidak dapat melihat apapun. Segera dua mata merah menyala dalam kegelapan, seperti mata Lei Yu yang gila dan ganas, seperti haus darah dan kejam. Roh jahat yang sangat kuat. Semua orang terkejut dan melihat transformasi Yang Ke dengan takjub, dan mereka semua tertegun sejenak. Jelas master yang berada di alam kenaikan abadi yang memiliki kesadaran spiritual yang sangat tajam dan penglihatan yang cemerlang. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendeteksi aura jahat di tubuh Yang Ke yang tampaknya berada di luar nalar mereka dibandingkan dengan Lei Yu? Bukankah itu juga keterampilan bela diri yang dipelajari di gua jahat? Mengapa mereka terlihat mirip dengan Lei Yu? Kecuali perbedaan warna tubuh mereka, tidak banyak perbedaan dalam aspek lainnya. Tidak, ini berbeda. Seseorang dengan kekuatan yang relatif baik di alam kenaikan abadi tampak terkejut. Soalnya mata mereka mirip. Tapi Lei Yu jelas hanya memiliki sedikit kewarasan yang tersisa. Dia bahkan hampir ditelan oleh kejahatan di tubuhnya. Bergerak berdasarkan naluri, anak ini matanya sangat tenang. Bisakah dia mampu saat menekan kejahatan di tubuhnya? Saya khawatir itu masalahnya. Sial, sungguh mesum. Sekelompok orang tiba-tiba berteriak, dan hanya beberapa master alam kenaikan abadi di toko obat Lotte yang terlihat khawatir. Anda mati! Lei Yu terus bergumam, matanya yang dingin dan gila tertuju pada Yang Ke, dan dia perlahan berjalan dengan tongkat di tangannya. Saat dia mendekat, dia dengan kasar menggunakan tekanan ke arah Yang Ke, tapi Yang Ke juga bergerak. Kemudian pedang surah berwarna merah darah muncul di tangannya. Tepat ketika pedang panjang itu bergetar dan energi pedang yang luar biasa memenuhi bagian luar tubuh Yang Ke. Harta rahasia tingkat surga. Kelompok alam kenaikan abadi berseru lagi. Jelas harta rahasia tingkat surga jarang ditemukan, dan bahkan di antara mereka hanya sedikit yang memiliki harta rahasia tingkat surga.
Terlebih lagi, ini adalah harta rahasia pedang panjang tingkat surga dan nilainya lebih tinggi dari harta rahasia biasa. Begitu pedang panjang itu muncul, roh jahat dalam diri pemuda itu tampak lebih kuat dan dia jauh lebih kejam dari sebelumnya. Di usia yang begitu muda, dia sangat kuat. Dia memiliki harta rahasia tingkat surga untuk pertahanan diri. Dan dia juga tamu terhormat dari Ratu Pesona. Jadi orang ini memiliki banyak latar belakang. Setelah menyadari hal ini, daya alam abadi keluarga Li langsung dipenuhi keringat dingin. Mungkinkah dia keturunan raja jahat? Jika ini benar dan Leyu memprovokasi orang itu seperti ini, maka keluarga Li akan mendapat masalah besar. Nona Biluo, seorang tuan dari keluarga Li diam-diam mendatangi Biluo dan dengan hati-hati bertanya dengan suara rendah, "Apa identitas tuan muda ini?" Biluo menatapnya dengan wajah kecewa, bahkan wajah yang menawan benar-benar telah kehilangan warnanya. Jadi dia tersenyum pahit dan berkata, "Saya tidak tahu, Yang Mulia membawanya kembali dan saya sudah mengatakan dia adalah tamu terhormat Yang Mulia. Apakah Anda tidak tahu sama sekali?" Tuan ini menolak menyerah, terus bertanya, namun Biluo menggelengkan kepalanya perlahan. Tuar. Saat keduanya berbicara, Leyu dan Yangke sudah bertarung. Sekarang Leyu yang memiliki tubuh roh jahat ungu memegang tongkat besar. Setiap pukulan sepertinya mengandung kekuatan yang sangat besar, sehingga energi pedang hitam legam, hancur berkeping-keping. Namun Leyu kuat dan kuat. Dia memegang tongkat besar di tangannya. Dia menampilkan aura kekerasan yang unik dari surga ke bumi. Saat tongkat diayunkan, setiap pukulan mencakup jarak yang sangat jauh, sehingga ribuan energi pedang di luar tubuh Yangke hancur total sebelum sempat bekerja. Melihat itu, wajah Yangke menjadi gelap. Kemudian dia menjabat tangannya dan menyerang dengan pedang. Segera cahaya pedang gelap yang dibentuk oleh esensi sejati seperti pelangi yang menembus matahari menembak langsung ke arah Leyu. Melihat itu, Leyu tersenyum galak. Tanpa mengelak, dia mengangkat tongkatnya dan memukulnya dengan keras. Namun dengan tabrakan ini, cahaya pedang gelap itu hancur. Meskipun tubuh Leyu sedikit terguncang, dia tidak terluka sama sekali. Dia terus berjalan dan menabrak Yangke dengan keras, seolah-olah dia sudah menjadi gila. Terbungkus aura jahat sehitam tinta, sepasang mata merah Yangke sedingin es dan setajam pisau. Kemudian energi hitam berputar di antara telapak tangannya, dan dia mendorong ke depan dengan ganas. Segel harimau putih dan banteng suci segera terjalin. Segera di tengah auman harimau dan lengkingan banteng, dua jiwa binatang besar dan gelap muncul. Yang satu memamerkan giginya dan menggigit Leyu, dan yang lainnya menyerang ke depan dengan anggun. Tuar! Saat ini tanah bergetar hebat, namun mata Leyu meledak menjadi kegilaan. Tapi bukannya terkejut, dia malah tertawa dan bergegas ke depan sambil berteriak. "Senang, bahagia, tapi Anda masih harus mati, dan saya akan meminum darah Anda, karena Anda memenuhi syarat untuk membiarkan saya melakukan ini." Segera Leyu mengayunkan tongkatnya dan menyapu kedua sisi, sehingga mengenai jiwa binatang secara langsung yang membuat mereka terpencar di udara dengan suara gemuruh dan menghilang. Tapi terhalang oleh waktu yang begitu singkat, Yangke telah menggunakan gerakan terakhirnya. 3 energi pedang membuka jalan di depan, dan energi jahat tiba-tiba berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit dan menyerang Leyu secara langsung. 2 bulan lalu, Yangke tidak bisa mengendalikan energinya sendiri sesuka hati. Tapi sejak dia mempelajari metode Xiao Fu Sheng dalam mengendalikan vitalitas di puncak Yunyin, sebelumnya kendalinya atas energi jahat ini tidak lagi bisa dikendalikan. Tapi meskipun pengendalian semacam ini masih dangkal, namun jauh lebih baik dari sebelumnya.
Pada saat yang sama, Leyu yang mendekat dengan cepat mengayunkan tongkatnya untuk menghancurkan 3 aura pedang. Namun rambut di tubuhnya berdiri tegak dan energi jahat ungu mengepul di sekujur tubuhnya. Tapi sebelum dia bisa menghindari posisinya, dia langsung terkena serangan tangan hitam besar. Dengan suara gemuruh, seluruh daratan seakan tenggelam dan lempengan batu biru berubah menjadi puing-puing yang berterbangan. Segera kegelapan bergulir dan Leyu benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Biluo membuka mulutnya yang merah cerah, tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia berpikir bahwa penampilan Yang Ke sebelumnya cukup kuat, tapi dia tidak menyangka bahwa itu sama sekali bukan level Yang Ke yang sebenarnya. Jadi misteri dan keanehan orang ini telah melampaui imajinasi Biluo. Tuan muda! Beberapa alam kenaikan abadi keluarga Liu berseru, tetapi mereka segera stabil. Di bawah pemeriksaan kesadaran spiritual mereka, energi dan darah Liu tidak melemah, tetapi meningkat dengan cepat karena kemarahan. Anak ini luar biasa, dia benar-benar bisa membuat Liu merasa dikalahkan lagi dan lagi. Saya sangat ingin melihat seperti apa wajah pencuri tua Li Wuji itu. Ketika dia mendengar berita ini, seorang master yang datang untuk menyaksikan keseruan pertarungan ini tertawa dan tampak sangat senang melihatnya, hingga Liu dibuli. Li Wuji, kepala keluarga Li sebelumnya, berada di puncak alam kenaikan abadi dan tetua kota Biosiang. Sayang sekali, beberapa tetua dan yang mulia telah pergi ke wilayah Raja Binatang, dan saya khawatir mereka tidak akan dapat melihatnya untuk saat ini. Orang lain menyombongkan diri. Namun wajah anggota alam kenaikan abadi keluarga Li tiba-tiba berubah menjadi gelap dan mereka menatap mereka dengan penuh kebencian. Saat ini Yang Ke tampak muram dan dia sedikit mengernyit karena dia dengan hati-hati merasakan perubahan di sisi Liu yang tiba-tiba cahaya ungu muncul dari kegelapan yang tak terbatas. Namun cahaya ini pada awalnya tampak seperti nyala api kecil, tetapi segera menyebar keluar seperti api padang rumput. Segera seberkas energi jahat ungu menerobos kegelapan dan menyerang Yang Ke dengan kecepatan kilat. Bahkan energi jahat ungu hampir mengembun menjadi substansi. Terbakar seperti nyala api, tetapi yang aneh adalah itu tidak hanya tidak panas sama sekali. Sebaliknya itu dingin seperti es yang menusuk tulang. Saat ini seluruh tubuh Yang Ke dipenuhi dengan energi jahat, dan energi hitam dan energi ungu bertarung dengan gila-gilaan. Namun mereka seimbang dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap siapapun. Setelah beberapa saat, padang rumput ungu kembali menerobos blokade gelap. Tubuh kekar Liu muncul lagi di hadapan semua orang. Bahkan Liu yang memegang tongkat besar di bahunya memberikan senyuman rendah dan sinis. Melihat itu, wajah Yang Ke menjadi gelap dan dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya terbakar di beberapa titik. Dan itu adalah api jahat berwarna ungu. Sehingga rasa dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh area yang terbakar. Dan mereka menyelimuti seluruh tubuh. Saat api jahat sedang menyala, tidak hanya membuat orang merasa kedinginan dari lubuk hatinya, tetapi semua energi di tubuhnya juga cepat habis. Tapi ini bukanlah api, tapi efek yang dihasilkan oleh roh jahat ungu yang cukup kuat. Sampai batas tertentu. Segera suhu tubuh Yang Ke dengan cepat menguap. Begitu pula energi jahat, sehingga seluruh tubuh Yang Ke dengan cepat tertutup lapisan es. Dan bahkan rambut dan pakaiannya semuanya putih seperti kristal. Melihat itu, senyuman dingin muncul di sudut mulut Liu. Anda mati. Saat dia berbicara, tato ungu di tubuh Liu tampak hidup, mendesis dari kulitnya, berubah menjadi ular berbisa yang ganas dan menakutkan, membuka taringnya dan menggigit Yang Ke. Anak ini sudah selesai. Orang-orang kuat alam kenaikan abadi yang menonton pertempuran di sana sekali lagi berkomentar dengan antusias, kecuali tuan dari keluarga Li. Kelompok orang ini semuanya adalah orang-orang yang takut dunia berada dalam kekacauan. Tidak masalah apakah Anda seorang tamu terhormat atau tuan muda keluarga Li.
Tuan muda sungguh serius untuk bermain cemerlang. Jika tubuhnya tidak membeku, dia mungkin masih bisa melawan Leyu. Tapi sekarang tubuhnya membeku dan gerakannya lambat. Bagaimana dia bisa menghindari gerakan Leyu? Tanpa henti, Leyu melepaskan ular berbisa dari bertato ungu itu dan bergegas menuju Yangke dengan tongkat untuk membunuhnya. Tidak! Biluo berteriak, tapi bagaimana mungkin Leyu mendengarnya? Karena energi jahat ungu telah melahap sebagian besar kesadarannya, dan dia hanya ingin membunuh Yangke. Namun pada saat ini, potongan kelopak berwarna merah darah tiba-tiba melayang keluar dari Yangke yang bergerak lambat. Dan itu sepertinya ada aroma bunga yang memabukkan keluar. Kemudian kelopak bunga dengan cepat berkumpul dan segera membentuk-bentuk bunga apel kepiting. Cerah dan bertunas, membungkus seluruh tubuh Yangke di dalamnya tanpa meninggalkan celah apapun. Harta karun rahasia tingkat surga lainnya. Mata orang-orang di alam kenaikan abadi melonjak dan hampir keluar dari rongganya. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa sebenarnya ada yang salah. Jika Yangke mengeluarkan harta rahasia tingkat surga sebelumnya, itu membuat mereka menyadari bahwa Yangke memiliki latar belakang tertentu, maka latar belakang ini sebenarnya tidak kecil. Sekarang setidaknya itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Leyu. Kekuatan macam apa yang memungkinkan seorang pemuda membawa 2 harta rahasia tingkat surga bersamanya? Dan mereka semua adalah harta rahasia pembunuhan yang kuat. Seharusnya Leyu tidak bisa melakukannya, karena Leyu hanya memiliki 1 harta rahasia tingkat surga di tubuhnya. Apakah pemuda ini ada hubungannya dengan 5 raja jahat lainnya? Atau apakah dia murid dari seorang guru yang penyendiri? Para master alam kenaikan abadi keluar gali yang mulutnya ternganga terdiam. Kenapa Anda masih berdiam diri di sana? Dasar bodoh, pergi dan hentikan Leyu. Seseorang dari alam abadi yang sedang menonton pertempuran tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu besar. Jadi dia segera mengingatkannya. Iya. Beberapa master dari keluarga Li baru saja terbangun dari mimpinya. Mereka tidak berani ragu dan bergegas menuju medan pertarungan bersama. Di depan begonia darah yang mulai tumbuh dengan ribuan benang sari, Leyu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, melepaskan kekuatan penuhnya dan membantingnya, yang membuat kemudian kuncup bunga langsung pecah, memperlihatkan Yangke di dalamnya. Dengan erangan teredam, Yangke terbang mundur, memuntahkan seteguk darah di udara. Tetapi api jahat ungu yang awalnya melilit tubuhnya telah menghilang di beberapa titik. Dengan ekspresi yang sangat dingin, Yangke melambaikan tangannya dengan cepat, mengirimkan ribuan kelopak bunga berterbangan masuk dan keluar. Segera cahaya pedang pada pedang sura seperti ular spiritual keluar dari lubangnya, menelan dan menelan. Kemudian cahaya pedang besar muncul dan menyerang Leyu secara langsung. Melihat itu, pupil Leyu menyusut dan dia meraung dengan marah. Dia melenturkan ototnya dan mengangkat tongkatnya untuk memblokir cahaya pedang. Tetapi ribuan kelopak bunga datang ke arahnya. Semuanya, hentikan! Beberapa anggota alam kenaikan abadi keluarga Li akhirnya tiba. Salah satu dari mereka berhenti di depan Yangke dan sisanya mengerumuni sisi Leyu. Sekarang beberapa master bekerja sama dan hanya dengan beberapa gerakan, sehingga Qian Rui, begonia darah, dan cahaya pedang surah semuanya diblokir. Tuan muda, berhenti berkelahi. Pergi, saya akan membunuhnya. Saya pasti bisa membunuhnya. Leyu sangat marah dengan energi sejatinya, melambaikan tongkatnya dan membuat beberapa orang di alam kenaikan abadi berhenti. Siapa? Jika Anda menghentikan saya, maka saya akan membunuh Anda. Beberapa master alam kenaikan abadi saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Mereka tiba-tiba mengangguk serempak dan mengambil tindakan cepat. Dengan suara dentuman, itu membuat Leyu pingsan. Jelas, mereka tidak punya pilihan selain membuat Leyu pingsan seperti ini.
Jika tidak, Layu pasti akan diserang balik oleh tubuh jahat energi ungu. Bagaimanapun dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan energi jahat di tubuhnya. Karena kekhawatiran ini, meskipun mereka melihat Yangke memiliki banyak latar belakang, mereka tidak menghentikannya. Tepat ketika Yangke mengeluarkan harta rahasia tingkat surga kedua, mereka harus menghentikannya karena mereka tidak mau situasi ini menjadi besar lagi. Tidak masalah jika Layu terluka sedikit. Kuncinya adalah jangan menyinggung kekuatan di belakang Yangke. Karena kekuasaan atau keahlian itu mungkin bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh keluarga Li. Terlebih lagi, dia adalah tamu terhormat saking Luo yang bahkan lebih tidak beralasan. Apa maksud Anda? Yangke menatap dingin ke master kenaikan abadi keluarga Li yang berdiri di depannya. Secara metodis, mengambil kembali Qian Rui bigunia darah miliknya dan bertanya dengan ringan. Tuan muda ini. Lejia mengerutkan kening, mengepakkan tinjunya di kejauhan dan berkata sambil tersenyum asam. Tuan muda ini, harap tenang. Tuan muda saya telah menyinggung banyak orang sebelumnya. Saya harap Tuan muda akan berbuat lebih baik. Seharusnya Anda juga telah melihatnya bahwa tuan muda saya sedikit tidak rasional ketika menggunakan tubuh jahat Ki Ungu. Dia tidak benar-benar ingin melawan Anda sampai mati. Jadi pertempuran ini, ayo akhiri di sini. Yangke mengangkat alisnya dengan sinis. Anda dari keluarga Li sangat agung. Menurut saya Anda bisa bertarung selama yang Anda mau. Dan Anda bisa berhenti kapanpun Anda mau. Ini... Master alam kenaikan abadi tiba-tiba terdiam dan tampak malu. Namun dia tidak dapat membantahnya. Dia sudah mengatakan sebelum dia datang bahwa Yangke di sini hanya untuk membeli ramuan dan tuan mudanya merekalah yang memprovokasinya. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, Yangke berkata dengan tenang. Karena dia telah pingsan oleh Anda, saya tidak bisa melawannya, bahkan jika saya mau. Tuan muda, maafkan saya. Mendengar perkataan Yangke, master dari keluarga Li lainnya menghela nafas lega dan berkata, menurut saya orang itu mudah diajak bicara, jadi mau tidak mau, saya merasa bersyukur. Yangke mendengus dingin, berbalik dan pergi, dan suara dingin terdengar. Masalah ini belum selesai. Mendengar itu, semua orang di keluarga Li tiba-tiba tampak sedih. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.